Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan sekerja Tuhan. Saya bersuka cita boleh berada di tempat ini di Kota Tegal, terutama bersama dengan hamba Tuhan wilayah 4 GSJA. Saya mengucap syukur juga Pak Ketua BPD Pak Edi yang sudah begitu baik hati mengawali misi yang betul-betul kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya tentu ini juga lahir dari hati daripada Pak Edi, walaupun ini memang program daripada sinode, tapi kita percaya bahwa inilah menjadi kebutuhan kita hamba Tuhan. Amin. Saya mengucap syukur ada Pak Edi bersama-sama dengan hamba Tuhan, dan hari ini saya diberikan kesempatan juga di tempat ini untuk memberitakan Tuhan. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih Tuhan kita sekerja. Baik, tentu tidak kenal maka tidak dipanggil, seperti dia tidak disayang. Nama saya yang Selinanda, Bapak Ibu Saudara sekalian, salam kenal. Saya dikaruniakan istri 1 orang dan juga 2 orang anak, yang satu masih berusia SMP 3, yang paling kecil SMP 1 saudaraku. Dan ketika saya menyaksikan bagaimana perjalanan kehidupan saya berpikir bahwa sungguh saya tidak layak, dan saya adalah seorang mantan pecandu narkoba yang kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Saya tidak terpelajar, saya bukan orang yang berpendidikan tinggi, dan lalu kemudian saya mengerti ada satu rumus saudaraku, bahwa di dalam Tuhan siapapun Anda, latar belakang apapun Anda, Tuhan bisa pakai dengan dahsyat, sebab Dia Allah yang kreatif dan Dia tidak pernah melihat latar belakang kita, tergantung respon hati kita. Amin. Saya mengembalakan di GSJA RFM Amanan Agung di Jakarta, dan kami baru berusia, gerejanya baru berusia 7 tahun. Memang masih sangat muda sekali, tetapi kenapa gereja bisa lahir? Sebetulnya saya sendiri tidak punya hati pada awalnya untuk menjadi seorang gembala sidang. Tetapi saudaraku, di tahun 2015 kalau saya tidak salah, kami memulai sebuah komunitas orang-orang yang di luar sana yang sudah terhilang dari gereja, saudaraku, di mana mereka terikat dengan narkoba. Sudah tahu bahwa latar belakang saya juga demikian, maka Tuhan memberikan saya keberanian untuk mengunjungi mereka dan mencari mereka di luar tembok gereja. Singkat cerita, kami berdoa bersama dengan teman-teman, kami memberanikan diri, panjang cerita saudaraku, kemudian kami menyewa satu rumah di mana belum menjadi gereja. Kami menyewa satu rumah untuk menampung mereka, tidur bersama dengan mereka dan menemani mereka berbulan-bulan. Saya menggunakan filosofi melahirkan. Saudaraku, ibarat seorang ibu yang melahirkan itu butuh proses bersalin 9 bulan, betul? Kata proses bersalin itu kata mengandung, yang artinya sakit bersalin yang begitu rupa. Dan oleh sebab itu kami berusaha membuat program 9 bulan tinggal bersama para pecandu ini. Lalu kemudian kami muridkan mereka. Dan pada akhirnya saya merasa bersama dengan teman-teman, kita butuh rumah rohani, yaitu gereja. Dan di sanalah kami mulai membuat bersama-sama dengan teman-teman untuk membangun sebuah gereja. Oleh karena dimulai dari kasih Tuhan, ya, dimulai dari hati Tuhan, saya berpikir bahwa tanpa hati Tuhan maka sesungguhnya gereja itu pasti sangat lemah sekali. Amin nggak Bapak Ibu Saudara? Apa hati Tuhan, maka gereja itu pasti sangat lemah. Saudaraku, saya ingin menggugah kita terlebih dahulu sebelum saya memberikan judul khotbah atau tema kita pada malam hari ini. Saudara tahu bahwa di dunia ini hari-hari ini bukan tanpa terang, kita sudah tahu bersama Bapak Tuhan. Di dunia hari-hari ini secara sistematis bahwa orang-orang jahat berpikir berkelompok dan bekerja sama untuk mendatangkan keuntungan besar, lalu kemudian memberikan kehancuran yang masif bagi dunia ini. Saudaraku, dunia bukan tambah terang, tapi tambah gelap. Belum lagi ada banyak isu LGBT dan lain sebagainya.
Maka Paulus ketika menuliskan surat kepada Timotius berkata, pada akhir zaman akan datang masa sukar. Di sana sudah dijelaskan dengan detail. Kita sudah pasti hafal kondisi manusia akhir zaman. Kita hafal betul. Saudara, sadarkah memang kita berada di ujung ini? Dan kita sudah sering dengar, kita sudah di ujung zaman, kita sudah di ujung zaman. Dan degradasi moral, degradasi iman sedang terjadi dengan hebatnya. Oleh sebab itu, kalau kita tidak bangkit, saudaraku, maka kita akan kehilangan begitu besar. Gereja di Eropa sudah kehilangan jemaat. Gedung gereja di Spanyol sudah dijual menjadi kasino. Di Australia saya sudah dengar bahwa di Australia ada gedung gereja dibeli oleh partai di Indonesia. Partai Indonesia pembeli gereja di Australia. Masuk berita kok itu sudah. Dan di Belanda sudah tidak ada anak-anak muda lagi beribadah di sana. Saya tanya, ada satu oma berkata, kami di Belanda kalau ibadah 30-40 orang, itu rata-rata 60-70 tahun ke atas dan sudah tidak ada lagi anak-anak muda. Sama sekali sudah tidak ada. Kalau Anda ke Eropa dan bertanya kepada anak-anak muda, percayakan kepada Tuhan, mereka berkata, orang yang percaya kepada Tuhan itu traditional thinking. Jadi dianggap orang yang percaya Tuhan itu adalah orang yang kuno. Jadi kita ini orang-orang yang kuno di sini. Percaya kalau kita orang yang kuno. Tapi kita orang yang kuno punya kuasanya Tuhan. Katakan amin. Saudara, maka oleh sebab itu penting sekali kita kembali lagi kepada tema kita, yaitu passion for mission. Apa itu passion for mission? Yaitu hasrat untuk melakukan misi Tuhan. Sebuah hasrat, saudaraku, tidak akan pernah bisa dikeluarkan dalam hati kita kalau tanpa belas kasihan yang dikandung di dalam hati. Saudara tidak akan mampu mengerjakan misi kalau dasarnya bukan belas kasihan. Karena hanya dengan belas kasihan akan muncul banyak perbuatan yang memuliakan Tuhan. Tanpa belas kasihan, saudaraku, jangan mulai apapun pelayanan Anda. Jangan mulai. Sebab kalau Anda nggak punya belas kasihan, Anda mulai pelayanan, motivasinya pasti aneh-aneh. Ada begitu banyak orang gampang patah dalam pelayanan karena merasa tidak dihargai oleh manusia, lalu kemudian mundur dari pelayanan. Sebab tidak dimulai dengan belas kasihan. Oh, saya mau berkata kepada saudara, bukankah gereja hari-hari ini begitu hebat, sedang menampilkan performance yang begitu dahsyat dan memang menarik jiwa-jiwa datang ke gereja, betul nggak? Tapi kadang-kala, saudaraku, kalau kita tidak mengajarkan kepada jemaat, jangan mulai masuk dalam pelayanan. Sebab orang yang baru masuk pelayanan atau masuk ke gereja, yang pertama mereka perhatikan adalah mereka senang dengan area mimbar ini. Orang-orang sangat suka datang ke gereja sebab mereka melihat area mimbar ini adalah tempat yang menarik hati. Sebab disinilah spotlight, ada begitu banyak sorotan di depan ini. Dan setiap petobat baru ketika dia masuk gereja, dia pasti minimal mempunyai minat atau keinginan hasrat untuk pengen tampil di depan tempat itu. Karena menarik hati. Tapi saya mau berkata kepada kita lupa, di sini bisa menarik hati karena kuasa hadirat Tuhan, bukan karena talenta manusia, saudara. Di sini Roh Tuhan bekerja, bukan karena kita punya skill kehebatan. Inilah yang lucu dari kekristenan kita hari-hari ini, yang selalu mengejar apa yang disebut sebagai bagaimana tampil melayani, tetapi kita tidak memikirkan misi Tuhan. Kita tidak memikirkan hatinya Tuhan. Maka saya bersyukur hari ini bisa ada dan DPD menjadi sarana sehingga melahirkan hari di mana kita duduk bersama untuk sama-sama berdoa, untuk supaya kita bisa mengandung misi di dalam hati kita. Katakan amin. Saya tahu kita sudah mengerti bahwa sebuah gereja tidak akan pernah sehat kalau seandainya bukan lahir dari hati Tuhan. Oh, banyak orang berpikir bahwa kalau gereja bisa sehat kalau keuangannya kuat, kalau keuangannya banyak, gemuk, pasti gerejanya bisa sehat. Oh, enggak juga, saudaraku. Saya pernah lihat ada gereja yang akhirnya pecah, padahal keuangannya banyak, pecah, saudaraku, dan akhirnya sudah tidak eksis lagi. Lalu bagaimana?
Jadi uang bukan segalanya. Betul, memang dengan uang kita bisa melakukan banyak program, tetapi uang bukan segalanya. Hati Tuhan tidak pernah bisa digantikan apapun, termasuk uang bagi gereja. Tidak bisa. Nah, saudaraku, mari kita kembali kepada ayat di mana kita selalu terkesima dengan Yesus yang berkata di Yohanes 4:34-38 ini. Kita baca sama-sama. Dan hari ini kita terkesima kembali dengan perkataan Yesus. Oke, baik. Baca, boleh tolong baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku yang lakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 35. Lalu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga apa? Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memiliki hasil usaha. Haleluya, katakan amin. Amin. Saudaraku, lihat begini bahwa Yesus mengerti dengan benar bagaimana Bapa telah mengutus Dia, dan Yesus tahu hatinya Bapa. Bahkan saya bisa berkata bahwa Yesus lahir daripada hatinya Bapa untuk jatuh ke dunia ini karena belas kasihannya, sehingga Dia dikorbankan. Karena itu adalah hal yang berbicara tentang belas kasihan, compassion. Yesus tahu itu, maka itu menjadi misinya. Maka Yesus bilang, Dia datang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku, kemudian gereja harus memahami ini, bahwa kita juga harus menyelesaikan pekerjaan Yesus. Sebab Yesus sudah memberikan contoh yang efektif ketika Dia datang ke dunia ini. Dia menjadi contoh teladan bagaimana menyelesaikan pekerjaannya. Maka kita harus menyelesaikan pekerjaan Yesus di dunia ini. Saudaraku, gereja tanpa misi adalah gereja yang lumpuh. Kita sering dengar itu. Gereja yang sibuk ngurusin program tetapi tidak memikirkan misi, itu adalah gereja yang lumpuh. Kita sering dengar itu. Kenapa bisa demikian? Saya pikir-pikir juga ya, kenapa ya? Memang saudaraku, sebagai pemimpin gereja, bukankah ada banyak hal yang kita urus? Bukankah ada banyak internal yang kita harus pikirkan? Ada banyak rapat yang kita harus pikirkan. Belum lagi berbicara bagaimana menumbuhkan jemaat, saudaraku, betul. Tapi saudaraku, saya mau kasih satu ilustrasi biar kiranya ini bisa menggugah hati kita. Kita lihat next berikutnya. Dan kiranya kita bisa kembali menjadi tepat sasaran, sebab itu menjadi persoalan utama gereja. Persoalan utama gereja adalah kita sudah tidak tepat sasaran. Saya kasih satu ilustrasi. Soalnya pada suatu ketika ada seorang anak muda, dia masuk ke dalam hutan, lalu kemudian pada waktu dia jalan masuk ke dalam hutan, dia melihat ada panah-panah yang tepat sasaran di pohon-pohon. Bukan hanya satu panah, bukan hanya satu tepat sasaran, tapi ada 4-5 panah yang tertancap di pohon dengan tepat sasaran. Lalu dia terpukau di sana dan dia berkata, wow, ini orang yang menembak panah ini pasti adalah orang yang hebat, profesional, sehingga bisa tepat sasaran, tidak meleset sedikit pun. Sehingga cerita dia jalan masuk lagi ke dalam hutan, kemudian dia ketemu satu pondok, dan dia ketok pintu pondok itu. Keluarlah bapak tua ini. Mereka berbincang-bincang, berkenalan, sehingga cerita si anak muda ini bertanya, Pak Tua, saya mau bertanya, siapa yang menembak panah di dalam pohon-pohon itu? Pak Tua berkata, saya orangnya. Oh, kalau begitu, Bapak pasti orang hebat. Saya pengen belajar, Pak, bagaimana caranya supaya bisa menembak panah dengan tepat sasaran. Oh, kalau kamu mau belajar, mari saya ajarkan kepada kamu. Bapak Tua itu mengeluarkan busur dan anak-anaknya.
Saudara tahu apa yang dia lakukan ketika dia menembakkan? Dia tutup mata dan dia menembak ke sembarangan arah, saudaraku, tanpa melihat. Tetapi panah tersebut ketika tertancap di pohon, barulah si bapak tua itu datang ke sana dan melingkari di pohon tersebut. Dan seakan-akan itu tepat sasaran. Baru sadarlah bahwa si anak muda ini berkata bahwa ternyata saya sudah ditipu dari tadi. Bahwa itu bukan tepat sasaran, tapi itu menembak kepada sembarangan arah. Suatu saya tergelitik dengan ini, bahwa ternyata benar. Kita sebagai orang yang ada di dalam gereja, termasuk jemaat, termasuk umat Tuhan, selama ini kita menjadi pemanah yang menembak sembarangan arah. Ada begitu banyak program yang kita kerjakan, ada begitu banyak hal yang kita sudah lakukan, ada banyak uang yang kita sudah gunakan dengan sembarangan arah tanpa kita tangkap hatinya Tuhan, saudaraku. Nanti kalau kita lakukan satu program ternyata mendatangkan jiwa-jiwa, baru kita bilang, oh ini visi dari Tuhan. Tapi sudah melelahkan, saudaraku. Makanya banyak gereja menjadi burn out, merasa lelah dan tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Karena baterainya atau dayanya sudah habis-habisan sebelumnya. Saudaraku, kembali lagi bahwa kita harus mengerti, kita punya target yang jelas, yaitu hatinya Tuhan, misinya Tuhan, detak jantungnya Tuhan. Itu tidak akan pernah bisa dibayar dengan apapun, tidak akan pernah bisa. Saudaraku, ayat 35, kita lihat ayat 35 berkata, kita lihat next slide. Bukankah kamu mengatakan apa? 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan apa? Makanan itu. Ayat 35 ini sebetulnya menggelitik kita. Seringkali kita menggunakan alasan. Yesus kan bilang, kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tapi aku berkata kepadamu, no, tiba saatnya engkau harus lihat sekelilingmu bahwa ladang sudah menguning. Ternyata persepsi kita berbeda dengan Yesus. Cara pandang kita terhadap dunia ini berbeda. Kita menggunakan akal berpikir kita, teori kita, kemampuan kita, mungkin teologi kita. Dan kita berpikir dengan hambatan-hambatan sehingga kita tidak mampu bermisi dengan tajam. Alkisah, saudaraku, ada 2 penjual sendal. Ini ceritanya bertahun-tahun yang lampau.